Rek, kecuali di subscribe loh, Tan yang subscribe loh. Halo pemirsa YouTube-nya Uzita. Hari ini setelah sekian lama aku nggak update, hari ini aku akan share video tentang Ausbildung sebagai konditor. Buat yang belum kenal aku, perkenalkan, nama aku Uus. Jadi aku tinggal di Jerman ini udah selama 1 tahun 6 bulan atau sekitar 7 bulanan. Dan dulunya aku itu datang ke sini sebagai seorang au pair, terus langsung lanjut ke Ausbildung. Jadi aku tinggalnya itu di kota München atau Bavaria. Itu bukan di München kotanya, tapi masuk ke pelosok sedikit. Dari video yang sebelumnya itu kan aku bahas tentang au pair. Jadi di video yang kali ini aku akan bahas tentang Ausbildung di Jerman. Buat yang belum nonton video tentang au pair, silahkan ditonton di list yang ada di channel YouTubeku. Jadi ceritanya dimulai setelah aku selesai dari program au pairku yang tahun lalu itu. Aku merencanakan untuk lanjut Ausbildung. Awalnya aku tertarik untuk ikut Ausbildung sebagai di hotel pokoknya. Terus karena situasi tidak mendukung dan karena corona, jadi aku memutuskan untuk memilih sebagai konditor. Ausbildung itu adalah sebuah program yang dilakukan oleh masyarakat Jerman tentunya, karena di negara-negara lain tidak ada yang namanya Ausbildung, karena program ini tuh cuma ada di Jerman doang. Jadi Ausbildung itu kalau di Indo kan nggak sama sih sebenarnya, cuman nyerempet-nyerempet sama yang namanya magang. Tapi di sini ada 2 kriteria Ausbildung. Yang pertama adalah Ausbildung yang kamu bayar, dan yang kedua adalah Ausbildung yang kamu dibayar oleh perusahaan di tempat kamu kerja. Jadi Ausbildung yang aku pilih ini adalah Ausbildung yang dimana aku dibayar oleh perusahaanku dan aku disekolahin dan dapat gaji tiap bulannya. Jadi sebenarnya Ausbildung itu banyak macamnya. Jadi kalau di Jerman itu semua bidang pekerjaan itu pasti ada Ausbildungnya. Contohnya, kalau kalian ingin kerja di airport itu pasti ada Ausbildungnya. Ingin jadi koki itu ada Ausbildungnya. Ingin jadi polisi itu ada Ausbildungnya. Dokter, suster, dan lain-lain itu semua harus melewati proses Ausbildung dulu selama minimal. Tapi tiap pekerjaan itu beda ya. Jadi ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang juga 4 tahun. Jadi orang Jermannya sendiri itu kebanyakan mereka juga melalui Ausbildung. Mereka biasanya langsung lanjut Ausbildung atau kuliah. Kalau nilai mereka bagus, biasanya mereka pilih untuk kuliah. Tapi kalau mereka ingin langsung cari uang, biasanya mereka akan memilih untuk Ausbildung. Karena dengan peluang Ausbildung itu, kamu bisa dapat uang secara bulanan dan dapat banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh tempat Ausbildung. Di Jerman sendiri, Ausbildung juga disediakan buat para Ausländer. Ausländer itu adalah orang asing yang tinggal di Jerman. Karena Jerman ini adalah negara yang sangat terbuka dengan para orang asing. Ausbildung yang tersedia untuk para Ausländer atau orang asing di Jerman itu rata-rata yang kelas bawah. Seperti contohnya, bukannya itu jelek ya, tapi ada juga orang Ausländer yang bisa mendapatkan Ausbildung kelas 1. Seperti contohnya polisi, banyak juga kok orang Turki yang jadi polisi. Tapi kebanyakan orang asing itu memilih untuk lebih Ausbildung yang mudah didapat dan gak ribet gitu lah. Contohnya itu biasanya ada sebagai koki, pegawai hotel, terus restoran, dan lain sebagainya. Kalau di Jerman itu, kalau cowok namanya konditor, tapi kalau cewek sebutannya konditorin. Jadi aku itu memilih sebagai seorang konditorin. Seorang konditorin itu pekerjaannya antara lain Kita bikin kue, menghias-hias kue. Intinya tiap hari bikin kue, bikin roti, tapi nggak yang sangat yang detail bikin roti, tapi kita itu lebih ke pastry. Jadi lebih ke makanan yang manis-manis, kayak ke torte, kue tart gitu, terus kayak kue-kue yang manis-manis pokoknya. Bukan yang brot Jerman yang keras kayak beduk pemukul beduk itu, bukan. Jadi semacam yang manis-manis yang ada krim-krimnya seperti itu. Ausbildung sebagai konditor itu rata-rata berlangsung selama 3 tahun. Dan pendapatannya tiap tahun itu pasti akan meningkat. Pendapatan itu adalah pendapatan bersih setelah dipotong-potong oleh pajak. Sedangkan pendapatan bruto itu pendapatan yang benar-benar full dari pemerintah. Bukan dari pemerintah, dari tempat kita kerja. Sebelum dipotong yang namanya Versicherung. Versicherung itu asuransi kesehatan, potongan dari asuransi, potongan. Pokoknya sebelum itu terpotong oleh pajak dan macam-macam. Gaji bruto dari seorang konditor itu
jangan khawatir, itu di atas 1.000. Tapi masalahnya nantinya akan kepotong oleh yang namanya fasilitas kesehatan dan segala macam itu. Jadi akan berkurang dengan sangat banyak, dan itu lebih dari 50% kadang-kadang berkurangnya. Sedangkan untuk konditor sendiri itu ada 2 pilihan. Jadi kalian bisa pilih untuk melakukan Ausbildung sebagai seorang konditor, bisa di perusahaan yang besar atau perusahaan yang kecil. Dan di kasusku ini aku memilih untuk Ausbildung di perusahaan yang besar. Sebenarnya dua perusahaan ini ada plus dan minusnya masing-masing. Kalau mau Ausbildung di perusahaan kecil itu biasanya kita dapat gajinya sedikit, tapi kita bisa belajar ilmunya dengan sangat baik karena mereka biasanya menggunakan bahan-bahan dan produk yang asli, yang masih baru, seperti contohnya telur yang benar-benar telur bulat. Tapi kalau di perusahaan yang gede kayak perusahaan yang tempatku kerja itu semuanya kita pakai produk yang udah selesai, jadi kita tinggal masukin, nggak kita gimana ya, jadi kita produknya itu semuanya udah selesai. Misalkan contoh produk telur itu sudah masuk kayak ke plastik itu, isinya ada 10 kilo, 8 kilo, gula 20 kilo, jadi semua itu udah selesai, kita tinggal masukin semua ke mesin, langsung aduk, terus langsung kita nanti bikin hias-hias gitu doang. Tapi kalau kita Ausbildung di Betrieb atau di perusahaan yang kecil itu biasanya kita mulai menimbang semuanya itu benar-benar dari nol, masalah tepung lah, masalah berapa banyak gula, gelatin, sanachina, pokoknya segala macam itu benar-benar fresh. Oh ya, ada lagi, kalau di perusahaan besar kayak tempatku kerja itu kita minusnya emang nggak belajar banyak ya, tapi uangnya yang didapatkan itu lebih bagus dan fasilitasnya juga lebih baik. Dan kalau kata temanku itu prospek kerja yang didapat tuh bisa lebih besar karena kita datang dari perusahaan besar gitu. Kalau di perusahaan kecil itu kita harus benar-benar mandiri, kita harus bisa menguasai semuanya. Meskipun kita seorang konditor, kita juga diharuskan untuk bisa sebagai seorang baker. Dan biasanya kalau di perusahaan kecil itu kita benar-benar kayak keluarga kan, karena yang kerja di situ kan juga cuma sedikit. Sedangkan kalau di perusahaan besar itu yang kerja di situ bisa ratusan, kayak benar-benar gede dan semacam pabrik lah. Jadi kita kayak susah mengenali satu sama lain. Dan kalau di perusahaan besar itu tiap-tiap tempat itu pasti ada bagian masing-masing. Kalau di perusahaan kecil itu, jadi mau nggak mau kalian harus menyuci semuanya itu sendiri secara pribadi. Jadi setelah kalian pakai ini, jadi harus langsung dicuci dan harus bersih gitu semuanya sendiri. Tapi kalau di perusahaan besar itu kita nggak perlu bersih, kita nggak perlu cuci. Jadi kita datang ke sana tinggal kerja, streicel itu gimana ya? Hanya bikin kue, menghias-hias kue, selesai. Kita nggak perlu cuci piring, nggak perlu bersih sih. Tapi itu di bagian akhir. Tapi nggak semua harus dibersihin. Jadi ya udah gitu. Bedanya bekerja di perusahaan besar dan perusahaan kecil itu masalah pekerjaannya itu benar-benar, kalau di perusahaan kecil benar-benar berat banget. Tapi kalau di perusahaan gede itu emang kerjaannya benar-benar capek, berat, karena kita nggak cuma bikin nggak cuma bikin 1 atau 2 kue, tapi kita itu bikinnya ratusan bahkan sampai ribuan kue. Fasilitas-fasilitas yang aku dapetin dari tempat Ausbildungku sekarang itu contohnya adalah fasilitas Wohnung, tempat tinggalku ini gratis semua dari tempatku kerja. Tapi jangan salah, karena nggak semua nggak semua orang yang melakukan Ausbildung itu dapat tempat tinggal, karena tempat tinggal yang disediakan oleh perusahaan itu pasti terbatas kan. Jadi kita harus cepet-cepetan gitu. Dan bukan kebetulan ya, di tempatku itu mereka kayak kebanyakan orang asing gitu. Jadi mereka mau nggak mau harus menyiapkan tempat tinggal buat para pekerjanya yang orang asing. Dan biasanya kalau mereka itu orang Jerman asli, domisilinya kan mereka tinggalnya di Jerman, jadi mereka nggak perlu tempat tinggal gitu. Jadi fasilitas tempat tinggal atau rumah ini khusus untuk para Ausländer, seperti yang aku tahu begitu. Fasilitas kedua yang aku dapat dari tempat Ausbildungku itu adalah Monatskarte atau tiket Fahrkarte. Itu kayak tiket transportasi kendaraan di Jerman. Jadi di Jerman itu transportasinya ada macam-macam kan. Jadi kita bisa milih, kita bisa mau naik S-Bahn itu kereta dan bus atau U-Bahn. Dan di sekitaranku ini, di sekitar tempat tinggalku ini ada yang tersedia itu cuman S-Bahn sama bis. Jadi tiketnya itu jadi satu gitu. Mereka adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Jadi kalau mau beli tiket itu bisa pilih tiket mingguan, harian, atau tiket sekali jalan, atau tiket tahunan. Itu semua ada macam-macamnya tergantung kebutuhan. Tapi kalau tiket tahunan itu untuk para acubi lebih murah. Jadi aku ambil yang tiket tahunan itu, dan Betriebku itu tiap bulan kayak nganti uang. Fasilitas ketiga yang aku dapat adalah fasilitas untuk keperluan sekolah. Jadi keperluan acubi itu tugasnya adalah belajar dan praktek. Kalau sistem di tempatku kerja itu, kita selama 1 minggu itu kerjanya mulai dari Senin, Selasa, terus hari Rabu itu aku sekolah, Kamis, Jumat aku kerja lagi, Sabtu Minggu itu aku libur. Jadi 2 hari libur, 1 hari sekolah, dan 4 hari kerja. Dan selama sekolah itu, kalau misalkan kita ada keperluan untuk beli buku, keperluan untuk beli kohyake itu jaket buat masak, kayak jaketnya koki gitu loh, itu kita bisa minta ke Betrieb kalau kita belinya terlalu mahal, dan kita bisa kayak ngasih
bonnya biar mereka ganti uangnya gitu. Pokoknya semua itu harus ada buktinya itu kayak bond. Juga dapat fasilitas tentang pembayaran ARD, CDF, TV. Pokoknya di Jerman itu kita wajib membayar pajak TV, pajak televisi kan. Meskipun kalian nggak nonton televisi, kita itu wajib bayar pajak gitu. Jadi meskipun tiap kali kalian melden itu daftar, misalkan kita daftar di RT ini ya, itu kalian langsung dapat surat dari ARD gitu suruh bayar pajak itu, pajak televisi. Dan di kasusku ini untungnya di Ausbildungku ini aku nggak perlu bayar masalah uang-uang itu, uang-uang pajak TV, karena itu semua yang ngurusin udah betripku atau tempatku kerja. Untuk para Ausländer atau khususnya orang Indonesia seperti aku yang mau melakukan Ausbildung di Jerman, kita itu perlu yang namanya visa atau izin tinggal di Jerman. Dan cara ngedapatin visa ini sebenarnya tergantung masing-masing. Ada yang beruntung dan bisa cepet, tapi ada yang sulit kayak aku dan sangat lama. Aku akan cerita pengalamanku mengurus visa dan secara cepet ya pokoknya ini. Jadi cara pengurusanku visa itu dulu, awalnya aku kan dulu au pair, terus aku selesai au pair itu semuanya itu aku diurusin sama GF ku kan. Jadi aku banyak banyak kayak kekurangan gitu yang aku nggak tahu, karena aku sangat menyepelekan dan kurang bertanggung jawab dengan apa yang harus aku lakukan gitu. Aku terlalu menyerahkan semua itu ke GF ku biar aku nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata itu salah. Dan seharusnya sebagai seorang Ausländer itu kalian harus mengurus semua berkas-berkas kalian sendiri. Dan dulu itu aku bermasalah di bagian ini, apa namanya, di bagian sertifikat bahasa, karena aku datang ke Jerman itu kan pakai sertifikat CET IDS. Tolong camkan, CET IDS ini tidak ada di mana-mana, cuma ada di universitasku. Jadi aku dulu kan kuliah di Malang, dan itu aku lulus dapat sertifikat CET IDS. Dan sertifikat ini yang aku pakai buat au pair, tapi setelah aku mau ngelamar ke Ausbildung itu minimal harus punya B2 atau B1 gitu dari tempat Landart, pokoknya tempat pengurusan visa itu mereka maunya aku punya sertifikat bahasa Jerman minimal B1 atau B2, dan itu aku nggak punya. Dan karena itu waktunya sudah sangat mepet, jadi aku nggak ada jalan lain ya. Waktu itu udah benar-benar stres dan aku udah nunggu selama 3 bulan pengangguran. Aku udah pindah ke Wonu ini tapi masih belum dapat visa, jadi aku nggak boleh kerja. Sebelum aku dapat visa itu aku pokoknya nggak boleh kerja. Jadi selama 3 bulan itu aku pengangguran. Jadi Ausländerbehördeku itu minta kalau aku menyewa seorang Dolmetscher. Dolmetscher itu adalah seorang penerjemah buat mewawancaraiku. Apakah aku ini benar bisa bahasa Jerman, apakah aku ini bisa tinggal di Jerman atau gimana. Pokoknya mereka itu pengen wawancara aku dengan seorang penerjemah gitu kan. Tapi karena itu benar-benar mentok banget kan, aku udah nggak ada jalan lain, karena nggak mungkin juga kalau mau ambil sertifikat bahasa kursus gitu, karena waktu itu corona, semuanya itu serba online dan semuanya tutup waktu itu. Jadi aku pasrah sih, terus minta surat keterangan ke tempatku kerja kalau mereka itu nggak membutuhkan sertifikat bahasaku. Jadi kasusnya ini beda ya, tiap betrip itu pasti ada yang membutuhkan anerkennung ijazah lah, ada yang butuh apa, pokoknya beda-beda. Tapi di tempat kerjaku ini mereka kayak meringankan gitu, karena sertifikat bahasa itu tidak begitu dipentingkan di sana. Jadi aku bisa ngurus visa itu selama 2 minggu, terus langsung selesai setelah aku pindah Ausländerbehörde. Karena Ausländerbehörde aku yang lama itu dikhususkan untuk orang-orang yang gimana ya, susah kalau mau jelasinnya. Pokoknya mereka itu ruwet banget kalau ngurusin masalah visa. Kalau di tempat Ausländerbehörde aku yang baru ini, mereka sangat cepat ngurusinnya, dan kenalan dari betripku juga ada yang kerja di sana, jadi kayak dipermudah gitu. Jadi semuanya lancar setelah masalah urus izin tinggal, visa dan segala macam. Jadi Ausbildung sebagai konditor ini tuh ngapain aja? Contohnya kita itu tiap hari, awal-awal aku datang dulu itu aku sering bikin Obstkuchen, itu semacam kue yang di atasnya itu ada buah-buahan seperti kiwi, himbeer, terus ada jeruk, ada buah Trauben itu kayak anggur merah, anggur hijau, ada pokoknya macam-macam buah-buahan itu ada ditaruh di atas kue gitu, terus atasnya dikasih kayak jelly gitu. Terus aku juga pernah bikin plätzchen itu semacam kayak kalau di Indo itu kue kering yang biasanya di oven itu aku sering, karena itu kan waktu hari Natal makanan khasnya yang seperti itu kan, yang di bacon yang makanan kue kering gitu. Jadi waktu itu pas Natal kita sering banget bikin plätzchen, bikin apa lagi ya, Amerikaner, rouladen, pokoknya bikin kue-kue yang seperti itu. Terus 2 minggu yang lalu itu aku pernah ditempatin di Kalt Konditor. Kalt Konditor itu yang berhubungan dengan pembuatan kue tart atau kue-kue yang udah dingin gitu. Jadi ada warm konditor, ada Kalt Konditor. Kalau di warm ini khusus buat yang bikin kue yang anget-anget, kue yang baru di bacon yang masih anget gitu. Tapi kalau yang Kalt Konditor ini biasanya kue yang tinggal kita ngehias aja, kayak bikin torte, bikin kue potong schnitten yang macam-macam, atasnya ada sandonya, ada buah-buahannya, pokoknya tiramisu, apalagi ya, banyak macam-macamnya.
sekolah. Sekarang kita bahas tentang sekolah seorang konditor ya. Jujur, sekolahnya itu susah sekali buatku, seorang Auslander yang bahasa Jermannya nggak cukup bagus dan matematikanya sangat jelek. Itu menurutku sekolahnya susah banget. Pokoknya sekolahnya itu kita belajar tentang biologi, matematika, terus tentang hukum-hukum kerja di Jerman, terus tentang etik itu kayak pengetahuan sosial, kayak gimana ya, bukan agama tapi budaya, menyeluruh pokoknya. Terus ada lagi itu praksis itu kita langsung masuk ke dapur, jadi kita langsung bikin kue di sana. Jadi sekolahnya seorang konditor itu menurutku emang benar-benar susah banget buat orang Auslander seperti aku, karena di kelasku itu rata-rata isinya sekitar berapa ya, 70%, 80% itu semua Deutscher, dan orang Auslandernya itu cuma sedikit. Jadi mereka itu tiap kali ada pelajaran itu ngomongnya cepet banget, terus orang Jerman itu juga kalau ngitung cepet banget, bukan orang Jerman ya, teman-temanku di kelas itu kalau ngitung langsung cepet, aku baru nomor 1, mereka udah langsung nomor 4 atau nomor 5 gitu. Jadi gimana ya, kayak perjuangan banget gitu loh buat sekolah di Jerman, maksudnya sekolah Ausbildung menurut pendapatku ya. Jadi tiap mau pelajaran, tiap mau sekolah itu malamnya itu aku harus mempelajari. Biasanya aku translate apa aja yang mau dipelajari besok. Jadi biar gak blank banget lah kalau di kelas. Karena kalau misalkan aku nggak translate, aku nggak lihat apa yang mau dipelajari besok tuh pasti aku nggak tahu, benar-benar nggak tahu artinya apa dan nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus mau ngomong apa. Jadi harus dipelajari dulu semuanya. Gitu. Oke, jadi cukup sekian video singkat mengenai Ausbildung tentang konditor dari aku. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, dadah.